Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah cerita yang sangat indah, yaitu sebuah cerita di mana ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, antara lain adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Di mana dalam sebuah pertemuan tersebut Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang beberapa hal yang menjadi kecintaan dan kebanggaan beliau di dunia ini. Beliau menyampaikan, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Aku diberi kecintaan, aku diberi kebahagiaan dan kesenangan oleh Allah di dunia ini dalam 3 hal. Kata Nabi, beliau yang pertama sangat mencintai dan menyayangi at-tibu, yaitu Nabi sangat mencintai dan menyayangi wewangian atau harum-haruman. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai suatu bau yang harum, sesuai dengan bau badan Nabi sendiri yang terkenal sangat harum, sehingga Nabi pun sangat mencintai bau-bau yang harum. Oleh karenanya, maka sangat pantas kemudian jika dalam ibadah kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang harum atau untuk memakai harum-haruman, kecuali saat melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, disampaikan bahwa Nabi diberikan kecintaan dan kebahagiaan serta kesenangan wan nisa'u terhadap para kaum wanita atau kaum perempuan. Hal ini tiada lain karena keberadaan kaum wanita, keberadaan kaum Hawa sebelum kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, nasibnya sungguh sangat ironi dan menyedihkan. Mengapa tidak? Karena sebelum kehadiran dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, para kaum wanita hanya diperlakukan sebagai budak, hanya diperlakukan sebagai pemuas nafsu. Para wanita hanya dijadikan sebagai alat-alat untuk kebahagiaan para kaum lelaki. Bahkan jauh lebih dari itu, para wanita kadang dibunuh sebelum ia besar atau bahkan ketika saat lahir saja. Kaum wanita dianggap sebagai kelemahan, kaum wanita dianggap sebagai kehinaan dalam sebuah keluarga. Oleh karenanya, kehadiran Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi dan mencintai kaum wanita, bahkan derajatnya diangkat oleh Nabi Muhammad SAW dengan setinggi-tingginya. Para pemirsa, alumni yang berbahagia, selanjutnya Nabi menyampaikan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi Muhammad SAW diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan ketika beliau menyaksikan dan melaksanakan sholat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah kebahagiaan dan kesenangan Nabi Muhammad SAW di dunia. Namun ingat, tentu dengan catatan bahwa dengan diceritakannya ini bukan berarti Nabi Muhammad SAW cinta dunia. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semua tentu atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para santri, para alumni yang berbahagia, tak lama kemudian duduklah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang ikut serta menyampaikan tentang kesenangan dan kebahagiaan beliau di dunia ini. Beliau menyampaikan, hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku diberi kecintaan dan kebahagiaan di dunia ini dalam 3 hal. Apa saja? Yang pertama adalah an-nadhuru ila wajhillah. Aku sangat senang dan sangat bangga dan sangat bahagia ketika melihat wajah Rasulullah SAW yang sangat tampan dan sangat agung. Kemudian yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar sangat bangga dan sangat senang ketika beliau dapat menginfakkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kesenangan dan kebahagiaan yang ketiga dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, antakuna ibnati tahta Rasulillah. Ia sangat bangga dan sangat senang ketika putri terkasihnya
dipermaisuri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebahagiaan Abu Bakar. Atas pernyataan Abu Bakar, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an juga menyampaikan tentang kesenangan dan kebahagiaannya di dunia ini. Apa saja kesenangan dan kebahagiaan Sayyidina Umar? Beliau menyampaikan, hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku diberi kecintaan dan kebahagiaan di dunia ini dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf. Sayyidina Umar sangat bangga dan sangat senang saat mampu mengajak dan memerintah pada kebaikan. Kemudian yang kedua, wan-nahyu 'anil munkar. Sayyidina Umar sangat senang dan sangat bangga ketika beliau bisa melarang dan mencegah kemungkaran. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar, wasaubul khalaq. Beliau sangat mencintai dan sangat bangga pada pakaian yang bertambal. Subhanallah. Hal ini tiada lain karena diceritakan bahwa jubah atau baju dari Sayyidina Umar itu mempunyai tambalan sebanyak 14 tambalan. Subhanallah. Tentu sangat beda dengan kita yang sangat menyukai pakaian yang modis, stylish, modernis dan semacamnya. Selanjutnya Sayyidina Utsman juga menyampaikan tentang kebanggaan dan kebahagiaannya di dunia ini. Beliau menyampaikan bahwa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku juga diberi kebahagiaan dan kecintaan di dunia ini dalam 3 hal. Yang pertama adalah isba'ul ji'an wa kiswatul uryan wa tilawatul Quran. Sayyidina Utsman sangat mencintai, sangat bangga dan sangat senang ketika beliau isba'ul ji'an, bisa memberi makanan orang yang kelaparan. Wa kiswatul uryan, beliau juga sangat senang dan bangga ketika bisa memberikan pakaian kepada orang yang bertelanjang atau yang tidak mempunyai pakaian. Yang ketiga, kecintaan dan kebanggaan beliau di dunia ini adalah watilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Subhanallah. Sayyidina Ali radhiyallahu an juga ikut menyampaikan tentang kebanggaan dan kebahagiaannya di dunia ini. Apa saja yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku juga diberikan kecintaan dan kesenangan di dunia ini dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-khidmatu lidh-dhaif. Kemudian yang kedua adalah was-saumu fis-saif. Yang ketiga wad-darbu bis-saif. Sayyidina Ali menyampaikan, aku diberi kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-khidmatu lidh-dhaif, yaitu saat melayani dan menghormati tamu. Kemudian yang kedua, was-saumu fis-saif, yaitu berpuasa dalam kondisi panas atau mungkin kalau di Indonesia dalam kondisi kemarau. Kemudian yang ketiga, wad-darbu bis-saif, saat mampu memukul lawan dengan pedang. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dunia ini. Para pemirsa, para alumni santri yang berbahagia, itulah cerita cinta, cerita bahagia dari hamba-hamba Allah yang sungguh sangat luar biasa ini. Dalam cerita ini sebenarnya masih berlanjut, namun tentu keterbatasan waktu membatasi kita untuk menyelesaikan cerita ini, dan insya Allah akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Tentunya di episode berikutnya di As-Siddiqi Channel yang kita banggakan dan kita cintai ini. Para pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.